Assalamualaikum. Sehat semua? Hari ini kita pada kuliah kita hukum ketenagakerjaan. Dosen pengampunya saya sendiri, Wahyu Suraiko, SHMH. Yang kawan-kawan mesti tahu pengertian hukum ketenagakerjaan ini jauh mana untuk rekan-rekan di kelas ini, Bapak Ibu. Hukum ketenagakerjaan ini yang mengatur aturan-aturan dalam keperusahaan, dalam ketenagakerjaan. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997 yang menjadi acuan baku hukum ketenagakerjaan yang akan bisa dilaksanakan. Dasar hukumnya itu. Terus hak kewajiban pekerja dan pengusaha yang Bapak Ibu mesti harus tahu. Hak karyawan itu mendapatkan upah, mendapatkan cuti, mendapatkan fasilitas ataupun jaminan kesehatan ketenagakerjaan maupun kesehatan umum. Terus kewajiban pekerjanya apa? Tentunya ketika masuk dalam perusahaan memberikan hak seperti upah, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan. Terus kewajiban kita sebagai pekerja memberikan kontribusi kepada perusahaan itu dengan yang baik sesuai peraturan yang ada dalam perusahaan itu. Terus sebagai perusahaan itu sendiri, bagaimana kita melaporkan masalah. Nah, ini begitu ada perselisihan dan ada lembaga penyelesaian seperti bipartit. Mediasi itu dilaksanakan dengan Dinas Ketenagakerjaan. Konsolidasi itu dengan Dinas Pekerjaan, arbitrase itu dengan pengambilan hubungan industrial seperti BHI. Oke? Paham? Jadi saya bilangkan tadi kan, pengusaha itu wajib memberikan upah, memberikan lingkungan kerja yang aman. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Nah, tadi saya jelaskan sedikit. Tadi ada perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak, sebenarnya itu masalah honorarium, gaji, misalnya lembur tidak dikasih upah segala macam. Terus perselisihan kepentingan, nah itu kayak misalnya keluarga kita sakit tiba-tiba kita tidak boleh. Pasal 1945, pasal 53, pasal 27 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada undang-undang turunannya lagi. Nah itu harus paham dulu dasar undang-undangnya. Maka undang-undang yang bentuk tinggi itu undang-undang dasar akan bisa menghasilkan undang-undang cipta kerja. Jika tidak ada hubungan undang-undang 45, maka tidak akan terwujud undang-undang cipta kerja. Makanya itulah penting juga belajar ilmu hukum tata negara. Harus tahu hubungan hierarkinya seperti apa. Lanjut, terus undang-undang cipta kerja omnibus law ini disebutkan peraturan perundang-undangnya ada peraturan pemerintah, peraturan menteri ketenagakerjaan. Oke, di sini paham sebetulnya? Selanjut, tadi sudah saya jelaskan hak dan kewajiban pekerja usaha. Oke, upaya yang layak seperti saya bilang hak pekerja. Terus kewajiban pekerja apa? Melaksanakan kerja dengan baik, menaati peraturan perusahaan. Jadi perusahaan itu ada aturan yang harus kita taati. Terus hak kewajiban saya sebagai pengusaha itu kan memberikan upah yang layak sesuai misalnya di Provinsi Jambi yang UMR, Provinsi Jambi berapa, misalnya domisili perusahaan itu di Kota Jambi berapa UMR-nya di Kota Jambi. Nah itu sebagai pengusaha kita memberikan hak kewajiban itu kepada para pekerja yang sudah berkontribusi kepada perusahaan kita. Layanan kesehatan dan diperlukan. Ya, mungkin kawan-kawan pernah bekerja di perusahaan kan seperti itu juga kan? Oke, terus akan masuk dalam konteks penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, perselisihan ini saya contohkan misalnya saudara Dedi ini bekerja di perusahaan tiba-tiba di PHK, ya kan? PHK tanpa sebab dan asbabnya kan? Maka itu suatu jenis perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Apa yang dilakukan
dilakukan oleh penindakan seperti pemerintahan, tentu bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini diselesaikan ada namanya pengadilan hubungan pengadilan. Kalau pengadilan industri ini biasanya tempatnya di Jakarta. Nah, kita gugat perselisihan ini diminta digelar perkara ini di pengadilan, ataupun sebelum di pengadilan namanya ada dinas ketenagakerjaan. Kita lapor ini Pak, kami ini pernah di PHK, terus pada masa kami absen kerja itu tiba-tiba kami di PHK. Maka itu menjadi problem untuk pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan ini. Terus apa yang dilanjutkan perselisihan itu? Ya akhirnya didudukin kedua belah pihak. Bapak kenapa nih Bapak dipecat, di PHK, ini perusahaan kenapa nih, sebabnya apa? Dan terus itu salah satu contoh. Contoh kedua, misalnya pensiun ataupun dipensiunkan terus tidak ada diberikan uang kompensasi, uang pola namanya. Kalau di BUMN itu uang pensiun, uang masa depan hari pensiun, ya. Maka ini akan menjadi perselisihan juga yang diselesaikan oleh pemerintah, yaitu dinas ketenagakerjaan. Jika dinas ketenagakerjaan itu tidak menimbulkan win-win solution, maka akan dilanjutkan ini di pengadilan hukum industri. Bisa penyelesaian di arbitrase, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke? Nah, terus nanti akan saya berikan tugas bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti kita kumpulkan minggu depan untuk pertemuan minggu depan. Sampai sini Pak Anda? Ini RPS kita mata kuliah untuk ketenagakerjaan, yang mana CPNK-nya ada sosialisasi dalam perkuliahan, mampu menjelaskan pengertian dan hukum ketenagakerjaan, sumber-sumber hukum ketenagakerjaan dan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Terus mampu menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan serta perkembangan. Ini RPS-nya, nanti saya bagikan satu-satu. Jadi kita mata kuliah kita sesuaikan dengan RPS. Ada yang ingin bertanya tentang hukum ketenagakerjaan? Silakan, siapa namanya? Perkenalkan sebelumnya, nama saya Edi Nisa. Izin bertanya nih Pak. Jadi tadi setelah dijelaskan dan beberapa materi yang Bapak sampaikan, mungkin saya ingin bertanya terkait ini Pak, agak sedikit bertanya juga agar tidak dijelaskan juga Pak. Bagaimana sih kedudukan hukum ketenagakerjaan ini dalam hukum positif di Indonesia gitu Pak? Mungkin demikian aja bersama itu. Oke, baik, terima kasih Caca. Jadi rekan-rekan di kelas ini mengetahui dulu kedudukan hukum ketenagakerjaan ini sama hukum positif. Hukum ketenagakerjaan ini mengatur dalam konteks dalam keseharian ataupun dalam ruang lingkup dalam perusahaan, membahas tentang dia sebagai hak pekerja dan membahas juga bagaimana haknya di perusahaan sebagai pengusaha, ada hak kewajiban. Berbeda dengan konteks perbandingan atau hukum positif. Bisa disambungkan jika memang ada hukum ketenagakerjaan itu yang mengatur yang menjadi kesinambungan dengan hukum positif. Contoh hukum positif sebelumnya saya jelaskan, hukum positif ini seperti hukum KUHP. Kita undang-undang hukum pidana. Tentu itu hukum positif yang sudah menjadi acuan dasar penegakan hukum ketika ada kesalahan. Contoh, saya berikan contoh. Misalnya hukum ketenagakerjaan ini mengatur setiap karyawan, misalnya dalam konteks pimpinannya memberikan amanah, memberikan uang 1 juta untuk membelikan sebuah bahan bakar untuk kendaraan itu. Terus uang itu ternyata tidak diberikan bahan bakar, tapi malah dimasukin kantong untuk kepentingan pribadi sendiri. Maka peraturan di perusahaan itu
ada peraturan tersendiri dalam perusahaan jika karyawan tidak memenuhi tidak amanah ataupun pelanggaran yang dilanggar oleh peraturan perusahaan tersebut, maka ada nggak pelanggaran itu yang akan disinambungkan dengan hukum positif. Ternyata kayak tadi saya berikan contoh tadi, karyawannya membantu suruh di bahan bakar malah dimasukkan pengaruhnya penggelapan. Penggelapan saja pasal berapa saja? Penggelapan ada di pasal 378 pasal 378 KUHP. Nah, maka kalau di hukum ketenaga kerjaan kan tidak membahas ketika ada pelanggaran yang dibuatnya yang menjadi kesinambungan untuk positif, maka acuannya kemana? Yang untuk positif yang ada aturannya, maka bisa dilimpahkan. Baik, sudah paham semua materi yang saya sampaikan? Saya lanjutkan tugas untuk rekan-rekan dengan materinya. Nanti tugasnya menganalisa dasar-dasar hukum ketenaga kerjaan. Oke, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.